Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara memproses orderan dropship dari Baleo Mall ke Shopee. Nah, di video sebelumnya saya juga pernah membahas tentang Baleo Mall ini, di mana Baleo Mall ini merupakan salah satu platform dropship yang bisa kalian gunakan untuk memulai bisnis online tanpa harus stok barang di rumah. Karena dengan adanya Baleo Mall, kalian bisa berjualan online tanpa harus stok barang terlebih dahulu di rumah. Sehingga kalian cukup menyediakan modal untuk menalangi gitu ya, menalangi barang-barang dari customer kalian, dan kalian cukup order ketika ada orderan yang masuk ke toko kalian. Nah, keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari margin keuntungan harga yang kalian tetapkan, dan itu bisa kalian tetapkan sendiri. Misalnya harga barang di Balemor itu 50.000. Nah, kalian bisa jual di Shopee misalnya dengan harga 60.000. Berarti margin keuntungan untuk satu produk adalah 10.000. Nah, gitu ya. Jadi kalian nanti order ke Balemol modalnya 50.000 dan keuntungannya 10.000 dari Shopee. Nah, konsepnya itu seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan singkat ini. Lebih jelasnya kalian bisa tonton video saya yang lainnya di channel ini atau di channel saya yang utama di channel Ridwan Tamami. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke akun Balemol. Di sini saya sudah masuk ya. Nah, kemudian di sini langkah pertama langsung aja kita masuk ke menu profil, lalu kita pilih profil. Oke, di sini yang perlu kita lakukan di Shopee adalah men-setting alamatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalian harus setting dulu alamatnya sebelum kalian melakukan transaksi di Baleo Mall, agar nanti resi otomatisnya itu bisa berjalan gitu, bisa bersinkron antara pesanan di Baleo Mall dan pesanan di Shopee. Kalau misalnya tidak disinkronkan alamat dan juga jasa ekspedisinya, itu akan kesusahan. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah satu, yaitu mengatur alamatnya ya, mengatur alamat toko dan disamakan dengan alamat supplier. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya misalnya suppliernya itu ada di Bandung, sedangkan kalian tinggalnya itu di daerah Surabaya misalnya. Tetap kalian atur toko kalian itu menggunakan alamat supplier kalian yang ada di Bandung. Nah, setelah mengatur alamat toko, langkah berikutnya adalah mengatur jasa ekspedisi. Nah, kenapa ini penting banget ya? Karena misalnya kalian mengaktifkan JNE, ternyata si suppliernya itu nggak mengaktifkan JNE, ya tentu nanti tidak akan sinkron. Makanya ini harus diaktifkan. Supplier ini mengaktifkan jasa ekspedisi apa aja gitu. Misalnya suppliernya ini hanya menyediakan JNT, si cepat, dan antar aja. Nah, kalian juga harus sama mengaktifkan 3 itu di toko marketplace, atau 2 gak apa-apa, yang penting tidak ada jasa ekspedisi lain selain yang diaktifkan oleh supplier gitu ya, mengatur jasa ekspedisi. Nah, baru yang ketiga kalian bisa mulai upload produk ya. Kalian bisa mulai upload produk ke Shopee ataupun ke marketplace lain gitu ya, dengan cara yang pastinya benar gitu. Kalian optimasi mulai dari judul, kemudian dari gambarnya, dari videonya, kalian sebisa mungkin optimasi agar produk kalian itu bisa muncul di pencarian yang dilakukan oleh calon customer kita. Nah, kalau sudah upload produk ya tinggal tunggu saja, tunggu orderan dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan gimana cara memproses orderannya. Karena untuk 3 langkah ini saya rasa teman-teman juga udah paham. Dan untuk mengetahui alamat tokonya, kalian nanti bisa cek ya di bagian sini. Misalnya ini adalah follower yang saya ikuti ya. Ini adalah toko yang saya ikuti di Baleo Mall. Oke, caranya untuk melihat alamat kita bisa lihat di bagian atas. Nah, contoh di sini ada alamatnya ya, sudah terpampang jelas alamat lengkapnya. Kalian atur sedetail mungkin ya, selengkap mungkin, sesama mungkin dengan supplier. Misalnya suppliernya ini ada di daerah Bogor nih, Kabupaten Bogor. Kalian atur sama persis dengan supplier. Kode posnya, misalnya kalau ada keterangan bloknya berapa, kelurahannya apa, itu harus disamakan nih, biar nanti pas si kurir itu meng-pick up pesanan itu lebih mudah gitu dah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke, langkah pertama kita langsung aja masuk ke supplier yang sudah kita follow.
ya. Karena kalau belum di follow nanti nggak bisa transaksi di supplier ini. Dan syarat utamanya itu adalah di follow dulu di supplier ini. Maksimal di Balemon ini kita bisa meng-follow sampai 10 supplier. Itu dibatasi kenapa? Karena biar kita itu nggak bisa lebih fokus gitu. Karena kalau kita follow banyak biasanya nggak terlalu fokus. Misalnya kita bisa buka 10 toko gitu ya untuk 10 supplier yang berbeda. Nah, kayak langkah berikutnya tinggal kita klik aja, misalnya kita coba cari misalnya ada pesanan untuk produk ini. Ya, contoh misalnya di Shopee ada pesanan untuk produk sendal ini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita klik di bagian sini, kita pilih dulu untuk warna hitam. Lalu ukurannya kita atur sesuai dengan ukuran atau data-data yang ada di resi. Contoh ini adalah resi yang sudah saya dapatkan di Shopee. Nah, untuk data-data penerimanya saya sengaja blurkan ya, biar menjaga privasi dari customer. Contoh di sini untuk customer ini memesan untuk sepatu warna hitam ini ya, sepatu atau sandal gunung berwarna hitam. Nah, untuk ukurannya kita pilih 39 karena tadi mengatur atau memilih ukuran 39. Oke, kemudian di sebelah sini tinggal kita pilih keranjang. Oke. Setelah itu di sini tinggal kita tambahkan dulu untuk alamatnya. Oke, di sini saya akan coba tambahkan dua alamatnya. Caranya kita pilih tambah di bagian kanan atas. Oke, setelah itu di sini kita tinggal masukkan aja untuk nama penerimanya. Oke, di sini saya akan isi dulu untuk nama penerimanya, mulai dari nama penerima, kemudian nomor ponsel penerima. Nah, kalau misalnya belum ada, kalau tidak ada, biasanya ini saya kosongkan atau saya isi dengan bintang-bintang seperti ini ya teman-teman. Karena di Shopee ini sekarang udah nggak ada nih, udah nggak bisa. Kita nggak bisa melihat customer, yang bisa itu cuman kurir doang itu di data ekspedisi. Jadi ini nggak apa-apa, nanti bisa dikasih bintang-bintang atau dikosongkan gitu ya. Misalnya 085 sekian 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 kayak gitu, nggak apa-apa. Lalu untuk di bagian kotaknya kita atur sesuai dengan data yang ada di ekspedisinya ya, yang ada di resinya. Contoh tadi dia ada di Jakarta ya, di daerah Kalideres. Oke, kemudian di sini kita masukkan ya untuk kode posnya, kita coba cari dulu ya untuk kode posnya 37810. Untuk alamatnya di sini kita atur saja ya sesuai dengan alamat dari customer. Oke, untuk alamatnya saya sensor lagi ya, karena ini untuk menjaga data-data dari customer. Oke, kemudian setelah itu tinggal kita pilih tambah. Nah, setelah tambah kita cari dulu untuk nama customernya tadi Yulianti. Oke, setelah itu di sini akan muncul tampilan alamat yang tadi sudah kita tambahkan. Oke, kemudian kita klik di menu keranjang ini, lalu kita pilih lihat keranjang. Nah, setelah itu di sini ada dua pilihan, ada biasa dan instan. Kalau biasa ini adalah pesanan yang biasa, kalau instan ini adalah pesanan yang kita lakukan menggunakan jasa ekspedisi seperti menggunakan Grab atau GoSend ya. Nah, setelah itu di sini kita pilih ya, kita breakdown dulu yang angka ini ya, yang tanda ini kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di atasnya di sini ada alamat customer. Oke, kita scroll ke bawah. Dan di sini nanti akan ada subtotalnya ya. Kemudian di sini kita tinggal klik di menu checkout seperti ini. Oke, setelah itu di sini ada tahapan lainnya. Misalnya untuk harga satuannya ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian di bagian sini kita pilih menu dropshipper ya. Ingat ya, di bagian sini kita klik dropshipper. Setelah itu di sini kita pilih resi otomatis karena di sini kita menggunakan marketplace. Kecuali buat teman-teman yang jualan di Shopee atau jualan di FB ya. Nah, teman-teman biasanya menggunakan resi manual. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan resi manual, teman-teman bisa menggunakan aplikasi kirimin aja. Caranya udah saya share juga di channel ini. Oke, di sini kita pilih nama dropshippernya pakai nama toko kita. Contoh misalnya nama tokonya ini adalah Barokah Store Jaya. Lalu untuk nomor dropshippernya ini isi dengan nomor kita ya. Oke, kita isi dulu. Nah, kemudian di bagian sini ada pilihan kurir. Untuk kurirnya kita sesuaikan. Nah, tadi customer memilih kurir JNT ya. Nah, di sini kita pilih JNT juga ya, biar sama ya. JNT.
Lalu untuk nomor resinya, nah ini nomor resi itu ada di bagian atas teman-teman. Nah di sini kita kopikan saja, ya kita blok dulu seperti ini. Lalu kita pilih copy dan kita masukkan lagi ke sini. Oke, kalau sudah di sini untuk sumber resi marketplace-nya kita pilih Shopee. Berikutnya untuk metode pembayarannya di sini ada 3, ada transfer bank, voucher, dan Baleo Mall pasca bayar. Nah jadi Baleo Mall pasca bayar ini bisa teman-teman gunakan ketika misalnya uang di rekening bank teman-teman itu belum ada nih, gitu ya, atau habis karena modalnya belum dicairkan gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan Baleo Mall pasca bayar atau transfer bank. Oke, kita contohkan menggunakan transfer bank. Berikutnya di sini kita pilih upload. Ya, di sini upload resi. Jadi untuk resinya ini wajib diupload teman-teman. Nah untuk resinya ini kita coba cari dulu ya di drive saya. Oke, di sini untuk resinya sudah saya upload ya. Untuk resinya di sini untuk formatnya itu file PDF ya. Nah untuk resi kalian bisa dapatkan di menu Sales Center pada saat kalian cetak resi. Caranya gampang kok. Caranya sudah saya share di video sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk total beratnya sudah ada, subtotal produknya juga sudah ada, dan biaya adminnya ini ditanggung seller ya. Kalian gratis. Dan ini biasanya tergantung supplier ya, teman-teman. Oke. Di sini langkah berikutnya tinggal kita pilih buat pesanan ya. Kita pilih buat pesanan. Oke, setelah itu di sini tinggal kita pilih buat pesanan lagi ya. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita transfer. Nah, di sini untuk nominal transfernya harus sama ya, menggunakan kode unik. Saya rasa teman-teman yang sudah biasa melakukan transaksi digital sudah paham tentang caranya. Jadi caranya kalau yang belum paham, untuk nominal transfernya ini wajib sama ya, 39.453-nya ini harus sama. Nggak boleh dibulatkan, misalnya 39.500 nggak boleh. Nanti harus manual lagi gitu. Nah, makanya harus menggunakan kode unik seperti ini. Nah, untuk transfernya kalian bisa transfer ke salah satu nomor rekening di sini. Misalnya ke BCA, Mandiri, BNI, dan juga Bank BRI. Nah, caranya kita pilih bayar sekarang. Misalnya teman-teman udah bayar nih. Oke. Kemudian di sini bank tujuannya apa? Tadi teman-teman itu ke bank mana transfernya? Misalnya ke bank BCA, berarti kita pilih bank BCA. Bank pengirimnya itu kita isi menggunakan bank yang kita gunakan untuk transfer. Kayak misalnya kalau pakai Flip atau pakai Dana atau pakai bank-bank digital yang biasa sekarang ramai gitu ya, pakai Bank Jago, itu gimana? Nah, kita pilih bank lainnya. Sini kita pilih misalnya Dana seperti ini ya, atau misalnya Flip. Lalu kita isi nomornya, nomor HP ya, biasanya kan menggunakan nomor HP ya. Misalnya Dana, di sini pakai nomor HP kita ya. Oke, karena di sini misalnya kita pakai BCA juga ya. Kita pilih aja nama pengirimnya, misalnya pakai nama kita ya. Misalnya nama saya gitu ya, seperti ini. Oke, nomor rekeningnya ini di sini seperti ini ya. Lalu kita upload bukti pembayarannya, di sini kita upload ya. Untuk bukti pembayarannya ini filenya boleh PDF, boleh gambar. Habis itu tinggal kita pilih konfirmasi gitu ya. Nah, baru setelah itu di sini kita bisa langsung men-tracking orderan kita. Kalau misalnya orderannya itu sudah selesai atau lagi dikirim, nanti kita bisa men-tracking di menu profil ini. Nah, di sini sudah ada untuk keterangannya. Kalian nanti bisa cek untuk pesanan-pesanan yang bisa kalian tracking di sini. Ada pesanan yang belum dibayar, di sini sudah ada ya tadi. Nah, belum dibayar ini biasanya juga yang belum dikonfirmasi oleh sama admin Baleo Mall gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek yang batal COD berapa, yang dibatalkan berapa, yang sudah selesai berapa. Nah, di sini bisa cek. Pokoknya semuanya sudah tersistem dengan rapih sehingga teman-teman gak perlu khawatir lagi masalah pengiriman. Karena di Baleo Mall ini sudah bagus untuk sistemnya, hanya mungkin untuk pembayarannya aja gitu ya, untuk biaya pendaftarannya aja yang biasanya dikeluhkan oleh beberapa dropshipper awal gitu ya. Oke, untuk cara pendaftaran Baleo Mall sudah saya share juga di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cari tahu dulu apa itu Baleo Mall ya. Kalau sudah yakin tinggal daftar. Oh ya, di sini saya tidak di endorse, jadi teman-teman bisa pertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya mau daftar Baleo Mall silakan. Kalau tidak pun ya nggak apa-apa. Saya tidak mendapatkan keuntungan dari pendaftaran teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup aja.
Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat teman-teman yang ingin mulai dropship di Baleo Mall atau dimanapun, di Shopee, di Jakmall, ataupun di berbagai platform dropship lainnya yang bisa teman-teman gunakan juga. Oke, untuk video kali ini saya rasa udah cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.